Waktu itu Pak Anies masih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian Pak Anies pernah berkunjung ke Sumedang mengadakan kontrak kerjasama untuk beras waktu itu dari Sumedang dengan DKI Jakarta. Tetapi saya waktu itu masih ngefans sama Pak Ganjar, entah kenapa, mungkin karena belum ke Pak Ganjar karena waktu itu di media sosial yang sering saya lihat itu konten-konten Pak Ganjar isinya cukup menarik. Ya. Menurut kamu lebih keren Bambang Pacul apa Ganjar? Kalau sekarang lebih Oh enggak. Lanjut. Cuma nanya aja, lanjut. Iya. Ayo. Kemudian karena tadi saya tidak tahu kenapa guru ruh saya Abah Os itu menyuruh memilih harus Pak Anies. Akhirnya saya mencari biografi Pak Anies, mencari literasi kenapa dan bagaimana kemudian kerja dan lain sebagainya. Pada 6 bulan yang lalu, pada bulan Ramadan, bulan puasa, ibu saya kena gagal ginjal. Ini riwayat hidup kamu ceritain di sini ya? Maksudnya ini kronologis ya. Ibu saya kena gagal ginjal stadium 5 sehingga saya memang melepaskan semua aktivitas. Hanya praktek di rumah saja. Kemudian saya juga mantan ASN, saya mengundurkan diri 2021 karena ingin mengurus ibu saya. Dan saya punya anak 3. Anak saya yang pertama Down syndrome, punya keterbatasan istimewa berkebutuhan khusus. Anak yang kedua kelas 4, anak yang ketiga 3 tahun. Dan pada waktu yang bersamaan saya juga kehilangan suami. Akhirnya tetap di rumah dan tidak sama sekali melihat media sosial. Kemudian tiba-tiba saya dipertemukan dengan salah satu tim Laskar Santri dan juga saya tetap mengaji manakib dengan Abah Aos. Pada saat itu saya diajak untuk mendukung Pak Anies. Kenapa? Alasannya tadi saya niat khidmat kepada guru dan saya menyerahkan semua aset yang berhubungan dengan ibu saya, anak saya, adik saya itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies kepada Laskar Santri, amin, di seluruh Jawa Barat. Dan akibatnya saya sekarang justru karena itu viral, saya tidak tahu itu viral, tapi ternyata sekarang katanya viral dan banyak yang datang ke rumah saya pada minta mobil. Dan banyak juga yang minta APK karena khawatirnya waktu itu tim Anies ini APK-nya paling miskin. Nah yang ingin saya pertanyakan Pak, apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Saya yang ingin menanyakan apakah karena saya mendukung Bapak saya jadi terjerat hukum begitu? Padahal kan saya hanya lillahi ta'ala niat khidmat ke guru, alhamdulillah. Oke. Ibu saya saat ini sudah bisa berjalan normal. Amin. Alhamdulillah, anak saya juga sehat walafiat dan saya sekarang ke sini juga dengan anak saya. Itu Pak, jadi selama ini ngerasa dihoror terus, diteror terus. Banyak, kamu nanti begini. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan disepertikan saya gitu? Karena hampir setiap keluar rumah takut. Terus kemana-mana disorot gitu. Padahal tidak mengharap apa-apa, saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah. Yang juga sudah mendapatkan maklumat dari guru ruh saya bahwa Pak Anies ini ada namanya di dalam Al-Quran. Amin itu disebutkan 14 kali dan Caimin itu adalah wakil presiden ke-14 kali. Dan mudah-mudahan itu memang menjadi doa presiden 2024 adalah Pak Anies Rashid Baswedan, amin. Ya. Dilaporin karena amin aja dulu. Amin. Iya. Saya juga bingung menanggapinnya gimana. Ya memang Anies Muhaimin kalau disingkat bisa amin. Memang faktanya gitu. Bukan dibuat-buat. Kemudian yang kedua, saya tahu yang saya yakin kepolisian akan merespon laporan itu dengan profesional, dengan mengedepankan akal sehat dan mengedepankan
prinsip-prinsip penegakan hukum yang benar. Siapa saja berhak untuk melaporkan, itu kita hormati. Di sisi lain, kami juga hormati, kepolisian pasti akan memproses laporan yang memang sahih, masuk di akal. Saya agak kesulitan memasukkan dalam akal gitu. Tapi ya gimana gitu, kan haknya untuk lapor. Dan yang terakhir ya lumayan lah bagi pelapor masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Azajana semua, kali ini majalah Tempo yang difitnah untuk menjegal Anies Baswedan. Luar biasa ya. Makin hari makin banyak yang menjegal Anies Baswedan dari berbagai sudut, dari atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tapi seperti bola ya, semakin dia ditekan ke bawah, semakin dia memberikan sebuah reaksi yang melambung tinggi. Itulah yang terjadi dengan Anies Baswedan. Ya, kali ini majalah Tempo difitnah. Siapa pelakunya? Ya siapa lagi? Kita nggak mau menuduh. Tapi kan kita bisa cari tahu lah bagaimana dari indikasi-indikasi sebelumnya. Kita hanya ingin membandingkan sosok profil ya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, sandingkan, bandingkan. Pengennya begitu, bukan kemudian dihantam dengan berbagai fitnah. Ini black campaigns namanya. Kita lihat ya. Ini kabarnya. Demi jegal Anies, Tempo pun difitnah. Jadi ada sebuah berita yang menyudutkan Anies Baswedan ya, menyebut bahwa inilah bohir Anies. Ternyata Tempo sendiri tidak memberitakan itu. Ini dipelintir gitu. Padahal kalau mudah saja sebenarnya, nggak usah main belakang, nggak usah main ini. Kok sudah tahu kok semua orang juga siapa yang membiayai Anies, siapa orang yang mendukungnya. Ya Nasdem, Demokrat, PKS. Karena Nasdem yang paling pertama memberikan dukungan, Nasdem yang paling banyak mensupport. Ya. Naik private jet kemana-mana. Nah, Anda nggak tahu sudah pala emang seorang yang kaya raya. Fair saja gitu. Jangan justru sebaliknya, tidak mau tampil di belakang, ditutup-tutupi. Itu yang kita sebut-sebut sebagai oligarki. Jadi Anies dijegal melalui fitnah, memfitnah ini. Luar biasa ya. Bisa kayak begitu. Sebegitu ketakutannya mereka dengan Anies Baswedan. Oke, kita lihat ya. Ini beritanya. Dibagikan di PDF. Wah, ini jadi gede sekali, saya kecilin deh. Tempo. Ini sekilas ya mirip Tempo ya. Karena semua orang juga sebetulnya bisa ya membuat tampilan seperti ini. Enak dibaca dan perlu. Dana suap Pertamina mengalir ke Anies. Luar biasa ini. Nggak kebaca nih, saya pakai kacamata dulu ya. Gencarnya kampanye Anies Baswedan tidak lepas dari peran bohir-bohir yang menjadi penyandang dana. Di antara nama bohir tersebut terdapat nama Sugeng Suparwoto, pendiri Nasdem dan Ketua Komisi 7 DPR RI fraksi Nasdem. Luar biasa ini fitnah kejinya. Padahal nggak ada. Tempo tidak pernah memberitakan ini, bahkan berita ini pun tidak ada. Ini dikarang kemudian ditempelkan ke Tempo gitu. Sugeng Suparwoto, bohir Anies yang terlibat banyak kasus. Kacau. Kita lihat berita sebenarnya dari Tempo seperti apa ya nanti ya. Jadi Sugeng Suparwoto, bohir Anies terlibat banyak kasus. Kita nggak usah ceritain semuanya lah ya. Yang pasti ini berita hoax gitu ya, yang ditempelkan ke Tempo. Ini beritanya. Ada berapa halaman? 3 halaman. Ini nggak ada halamannya, nggak ada edisinya ya, cetakan berapa segala macam, nggak ada. Tapi orang bisa mudah terjebak gitu ketika melihat oh ini Tempo gitu. Wah luar biasa Tempo sekarang. Nah kan kita tahu Tempo kemarin justru membongkar aib-aib yang ada di kekuasaan, di rezim, salah satunya KPK gitu kan.
sumber Tempo dari dalam kemudian dibocorkan ke publik, itu sudah kita lihat, dengar, luar biasa keberanian Tempo. Sekarang saatnya difitnah gitu. Begitu kali ya. Nah, ini penjelasannya. Keliru. Majalah Tempo Digital terbitkan edisi tentang Sugeng Suparwoto bohir Anies Baswedan. Ini penjelasan Tempo ya. Berdasarkan semua bukti yang ada, pernyataan ini tidak akurat alias keliru. Sebuah berkas diklaim sebagai majalah Tempo versi PDF edisi anggota DPR RI fraksi Nasdem Sugeng Suparwoto bohir Anies Baswedan. Beredar di aplikasi perpesanan WA Sabtu, bakal calon presiden Pilpres Anies Baswedan ditampilkan bagian sampul bersama Sugeng Suparwoto. Tulisan-tulisan di dalamnya menyatakan bahwa Anies didukung beberapa bohir alias pemodal atau kontraktor untuk maju di Pilpres 2024. Salah satunya Sugeng. Tulisan itu membahas kasus pelecehan yang menyeret Sugeng, gaya hedon keluarganya, dan cara-cara busuk dirinya mendapatkan uang dari Pertamina. Namun, benarkah majalah Tempo menerbitkan tulisan itu? Nah, ini pemeriksaan fakta. Pemimpin redaksi majalah Tempo, Setriasa, menyatakan bahwa majalah Tempo tidak menerbitkan edisi sebagaimana dalam file PDF yang beredar tersebut. Meskipun memiliki kemiripan, file yang terkesan menyerang salah satu calon presiden Pilpres 2024 tidak diterbitkan oleh Tempo. Ada pihak yang memakai format cover dan merek Tempo tanpa seizin kami untuk kepentingan menyerang pihak lain. Itu disampaikan Setri melalui pesan kepada tim cek fakta Tempo Sabtu. Berkas PDF yang mirip majalah Tempo itu tidak menyertakan tanggal edisi dan tidak menyertakan narasumber dalam tulisan-tulisannya. Pun tidak ditemukan sampul yang sama dalam edisi-edisi terbaru majalah Tempo di situs resminya yang bisa diakses di sini.